Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak kelas 8 SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Mudah-mudahan kabar kalian di rumah baik-baik saja. Tetap jaga jarak ya. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Oh siapa toh gurunya tuh? Oh gitu. Jadi ada guru baru dan ada guru yang lama. Oke, yang kedua yaitu nanti Bapak akan sampaikan materi yang terakhir pola dan bilangan mengenai barisan aritmatika dan geometri. Nah, ini hanya dua nih. Nanti barisan aritmatika dan geometri ada bedanya. Oke, kita kasih pen dulu biar enak menjelaskannya. Oke. Terus ini ya materinya barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Barisan aritmatika dan deret geometri. Pengertian dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Ini di sini sudah saya tampilkan pengertiannya. Pengertiannya adalah baris aritmatika merupakan merupakan baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan. Nah, di materi sebelumnya kan sudah dijelaskan atau sudah dipaparkan ya mengenai pembeda atau B itu apa. Artinya bahwasanya pembeda antara suku pertama, misal contoh di sini, suku pertama dan suku kedua itu berapa. Nah, ini namanya dengan baris aritmatika. Terus yang kedua adalah baris geometri. Baris yang nilai setiap sukunya didapat dari suku sebelumnya melalui perkalian. Nah, kalau aritmatika itu adalah melalui penjumlahan atau melalui pengurangan, sedangkan baris geometri itu melalui perkalian atau biasa disebut dengan rasio atau perbandingan atau simbolnya R. Ya, jadi jangan terbalik ya. Kalau aritmatika itu simbolnya B itu dari mana? Pengurangan atau penambahan. Kalau nanti ininya suku pertama dan suku kedua itu adalah perkalian atau pembagian, berarti itu geometri. Itu rumusnya beda. Setiap aritmatika beda, geometri juga beda. Jangan kebalik. Oke, next. Nah, rumus suku ke N. Kalian dulu pernah jenis-jenis saya paparkan ya, jenis bilangan. Ada pola ganjil, pola genap. Nah, itu akan menuju ke sini. Penggunaan rumusnya juga akan sini. Apabila nanti baris aritmatika itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Untuk A adalah kemarin apa? Suku pertama. Saya tahu aja. A suku pertama. Suku pertama. Dan N adalah bilangan yang nanti ditanyakan. Misalnya bilangan ke-50, bilangan ke-30. Nah, N berarti diganti 50. B adalah pembeda. Beda atau pembeda. Nah, sedangkan barisan geometri karena tadi menggunakan R bukan B ya. Menggunakan R adalah rasio. Nah, rumusnya adalah A UN sama dengan A dikali R dipangkat N dikurangi 1. Nah, ini agak ribet nih. Ya, oke. Kita lanjut. Contoh soal barisan aritmatika. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misal, suku ke-15 dari barisan 2, 5, 8, 11, 14 adalah, nah, titik A, B, C, D di sini ya. Kalau kemarin di jenis-jenis pola ada pola ganjil, pola genap itu mempunyai pola yang sama. Misalnya di sini pola genap berarti ini 2, di sini 4, 6. Nah, itu kan pola genap semua. Tapi di sini campur aduk. Jadi campur semua bilangan masuk sini 2, 5, 8, 11, 14. Maka lebih enaknya menggunakan rumus yang aritmatika. Ini aritmatika apa geometri? Dilihat. Pembedanya 2 ke 5 itu apakah dikali atau emang dikurangi apa penambahan? Penambahan ternyata ditambah 3. Ditambah 3. Ini juga ditambah 3. Oh ini nih.
barisan di atas aritmatika karena memiliki beda yang konstan. Nah, karena memiliki beda yang konstan, suku pertama A atau U1 sama dengan 2. Nah, ini 2 ya. A adalah 2 dengan bedanya adalah 3. 5 kurangi 2 adalah 3. Sama ya, 3. Kita sudah dapat beda, kita sudah ada suku pertama. Maka kita bisa mencari suku ke-15 adalah A sama dengan UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. A-nya diganti 2, N-nya diganti 15. Jadi kita dalam kurung kita selesaikan dulu, dioperasikan. 15 kurangi 1 14. Terus 14 di sini ada perkalian didahulukan. 14 kali 3 yaitu 42. Terus 2 tambah 42 adalah 44. Oke. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham nanti tinggal di komen mana yang belum paham. Ini untuk aritmatika. Yang kedua untuk barisan geometri. Nah, geometri sama, soalnya sama, cuma nanti beda atau antara suku pertama dan suku kedua itu apakah penjumlahan maupun pengurangan atau dikali atau dibagi. Kalau dikali dan dibagi dia udah masuk geometri. Suku ke-8 dari barisan 64,32, 16, 18. Oh, dari nilai tinggi turun ya, ini turun 32, 16, 8. Nah, barisan di atas adalah barisan geometri karena memiliki rasio. Nah, namanya rasio, bukan pembeda, bukan B yang sama. Suku pertama A sama dengan 64, ya benar. Rasio, nah kita mencari rasio suku kedua dibagi suku pertama, ya. Suku kedua dibagi suku pertama. Nah, ini jangan sampai kebalik. Jangan sampai suku pertama dibagi suku kedua. Maka itu nanti beda. Suku kedua, jadi suku yang setelahnya dibagi suku yang sebelumnya. Hasilnya rasionya setengah. Maka kita bisa mencari suku yang ke-8 melalui rumus geometri. Kalau rumus geometri beda ya sama aritmatika. A kali R N kurangi 1 dipangkatkan, jangan sampai lupa ini dipangkat. Ini dipangkat ya. Statusnya di sini dipangkat, bukan sama. AR dikali setengah pangkat 8 min 1. Nah, ini 64 setengah 8 pangkat min 8 pangkat 7. 8 kurangi 1 7, terus 64 kali 128. Tinggal ini dikali 1 dibagi 64 1 bagi 64 2. Hasilnya setengah. Oke, baik. Mungkin contoh sederhananya seperti ini contoh soal, dan mungkin bisa nanti dikembangkan soal-soal yang lain. Nah, kalian cari sendiri beberapa di internet, ada banyak sekali soal dan pembahasan yang tertuang di situ, tinggal kalian pahami. Yang kedua, tadi sudah adalah baris aritmatika, yang kedua adalah deret aritmatika dan deret geometri. Beda ya, tadi baris, sekarang deret. Kalau tadi baris rumusnya untuk aritmatika UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali pembeda. Untuk geometri UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ya, oke ya, beda ya. Kalau deret aritmatika, kita lihat dari kita bacakan dulu pengertiannya. Nah, ini adalah penjumlahan suku-suku dari baris aritmatika. Kalau deret aritmatika, sedangkan geometri penjumlahan suku-suku dari baris geometri. Ya. Jadi kalau deret adalah penjumlahan suku, kalau baris beda lagi ya. Jadi berbeda, rumusnya juga beda. Nah, ini salah ini. Benar nih. Rumus, nah soalnya kan seperti ini. Rumus jumlah ke. Nah, ini jumlah ke. Jumlah ke berapa? Nah, itu. Untuk aritmatika rumusnya seperti ini. Setengah SN, jadi lambangnya S ya. SN, S itu karena jumlah. SN sama dengan N dibagi 2 kali dalam kurung 2 kali A. A adalah suku pertama, B plus N min 1 atau N kurangi 1 dikali B pembeda. Nah, ini untuk aritmatika. Terus untuk deret geometri itu berbeda, ada 2 rumus. Yang pertama, apabila nanti rasionya itu lebih besar dari 1, rasio yang tadi suku kedua dibagi suku pertama itu apabila hasilnya lebih besar dari R1, dari 1, itu maka rumusnya akan seperti ini.
Jangan dilihat rumusnya terlalu sulit, tapi nanti perhatikan prosesnya. Terus untuk R-1, R kurang dari 1, entah itu min 1, setengah, 1/4, dan sebagainya, rumusnya akan bedanya seperti ini. Dilihat rumus bedanya beda ya. Kalau yang R lebih besar dari 1, Rn dikurangi 1. Kalau kurang dari 1, maka 1 dikurangi Rn. Itu berbeda. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal. Contoh soal deret aritmatika adalah seperti ini. Hitunglah jumlah. Nah ini loh, di dalam soal udah ada kata jumlah, maka dia masuk deret. Jumlah kalau tadi yang di baris kan berapa jumlah suku ke ini, berapa suku ke ini, berapa suku ke ini. Nah itu. Tapi kalau di deret itu ada kata-kata jumlah 15 suku pertama dari deretan 6 plus 1 negatif 4 plus blablabla dan seterusnya. Nah ini jumlah 15 suku pertama. Ada kata jumlah. Apakah ini aritmatika atau geometri? Kita lihat pembedanya. Suku pertama A, maka suku pertama adalah 6, maka A sama dengan 6. Terus untuk pembedanya U2 dikurangi U1 sama dengan negatif 5. Jangan sampai salah. 6 dikurangi 1. Jangan sampai salah. Itu nanti akan merubah hasil. Jadi U2 yang belakang dikurangi pertama. Itu pembedanya. Untuk S15, maka yang ditanya adalah jumlah 15 ya ini ya. 15, berarti 15 S, N-nya diganti 15. Terus kita masukkan rumus ini. Rumusnya terus disubstitusikan ke rumus ini. N-nya diganti 15, A-nya diganti 6, terus E-nya diganti 15, terus pembedanya diganti negatif 5. Diselesaikan perkaliannya dulu nih. Nah ini 6 kali 2 nah 12, terus 15 kurangi 1 adalah 14, terus negatif 5. Terus 15 per 2 nya ini belum diselesaikan ya. Ini 12 turun, ini 14 kali 5 negatif 70, terus dikurangi negatif 58. Nah ini 58 nih dibagi 2, ini dicoret di sini. Terus nanti ini tinggal dikali ini, hasilnya adalah ini. Negatif ya hasilnya ya, negatif. Kenapa? Karena semakin turun-turun ini loh. 6 tambah 1 negatif 4. Nah ini kan turun-turun. Jadi maka jumlah dari 15 suku pertama yaitu di negatif 435 untuk soal seperti ini. Contoh soal deret geometri. Nah, ini untuk deret geometri. Deret geometri tadi ada dua rumus. Rumus yang pertama adalah R untuk lebih besar dari 1, R kurang dari 1. Apakah contoh ini termasuk R lebih besar atau R kurang dari 1? Soalnya akan sama. Jumlah suku. Nah, jumlah ke-9 suku dari 1 per 9 berapa? Ada kata jumlah, berarti dia masuk deret. Deret di atas adalah deret geometri karena memiliki rasio yang sama. Suku pertama adalah A adalah 1, ya benar. Terus suku kedua adalah 2. Kita mencari rasionya 2 U2 dikurangi dibagi U1 sama dengan 2 dibagi 1. Ternyata rasionya 2. Aku ya. Nah, berarti ternyata 2, maka lebih besar dari 1, maka menggunakan ini, rumus yang ini. Nah, rumus yang ini. Terus tinggal dikalikan tadi ditulis jumlah 9, berarti N-nya diganti 9. 1, 2 pangkat 9 dikurangi 1. Nah, ini disubstitusikan, R-nya diganti 2, terus N-nya diganti 9. Terus 2 pangkat 9 adalah 500, dipangkatkan dulu ya, jangan sampai lupa dipangkatkan dulu. 2 pangkat 9 itu 512, 512 dikurangi 1. Di 511 dikali 1, 511 dibagi 1, 511. Nah, baik contohnya seperti itu. Nah, ini contoh sederhana, jadi banyak nanti ada contoh-contoh yang lain. Jadi nanti disubstitusikan, ada yang dieliminasi, soal-soalnya akan seperti itu. Oke, untuk yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah untuk nanti soal yang aritmatika. Nah, untuk aritmatika rumus sukunya adalah A ditambah N min 1 dikali pembeda. Untuk deret aritmatika
rumusnya adalah N dibagi 2 dikali 2 kali A ditambah N min 1 dikali pembeda. Nah, untuk rumus geometri adalah untuk suku ke N, nanti rumusnya akan seperti ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Untuk rumus suku deretnya adalah SN A dalam kurung R N min 1 dibagi R min 1 atau R dikurangi 1. Ini untuk R lebih besar dari 1. Jadi ada dua rumus. Untuk R kurang dari 1 tinggal 1 dikurangi R pangkat N. Nah, jadi ada cara membedakannya adalah kalau pembedanya itu nanti penjumlahan atau pengurangan, dia masuk ke aritmatika. Tapi nanti kalau untuk perkalian atau pembagian itu masuk geometri. Tinggal nanti dibaca soalnya apakah itu soal suku, mencari suku atau mencari jumlah. Kalau jumlah SN, kalau suku UN. Nah, seperti itu. Nanti kalian carilah di banyak sekali soal dan pembahasan yang ada di internet. Nanti kalian baca-baca, kalau kalian menemukan kesulitan, misal soal ini, tinggal kalian tanyakan kepada saya. Oke, baik, cukup segini. Besok kita langsung masuk ke materi baru, koordinat kartesius. Tapi koordinat kartesius hanya saya akan ulangi lagi, hanya saya ulangi, terus nanti masuk ke relasi dan fungsi. Itu yang penting, relasi dan fungsi. Oke, baik ya. Sedangkan relasi dan fungsi itu sampai nanti di SMA pun ada. Nah, jadi kalian di deret dan pola dan bilangan nanti ada juga ini. Jadi kalian mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.